Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah walladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وشفيعنا ومولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومواله. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Faruqi. Hadir bersama kita Ketua Yayasan Pembina Pondok Pesantren, dan tadi disampaikan pimpinannya Ustadz Mas Riyadi sedang dalam perjalanan. Segenap para guru-guru asatiz yang bertugas di lingkungan pondok kita yang tercinta ini. Mereka adalah orang-orang yang kita hormati, kita muliakan hari ini dan akan selalu kita muliakan. Dari dunia sampai akhirat mereka adalah guru kita. Tidak ada namanya mantan guru. Mantan guru tidak ada. Mantan itu hanya pada pisang mantan. Oh, pisang Banten rupanya. Kemudian segenap karyawan staf yang bertugas di pondok kita ini, dan yang Ustadz banggakan, anak-anak, adik-adik, kalau dibilang anak tak layak sebab Ustadz belum begitu tua. Dibilang adik pun tak layak karena Ustadz terlalu nampak janggutnya sudah tua juga. Jadi biarlah ananda sekalian, santriwati dari kelas 7 sampai kelas 12, seluruh kita yang hadir dalam majelis zikir, majelis ilmu di pondok pesantren kita ini, insyaallah kita berharap dan berdoa kepada Allah di hari yang mulia ini Allah bagi kepada kita rahmat, nikmat karunia-Nya, taufik, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, para guru, tuan guru, para buya, ananda sekalian, di hari yang mulia ini mari kita perbanyak mengagungkan Allah, perbanyaklah membesarkan Allah. Makanya kadang-kadang kita tidak mengetahui bahwa memuji Allah itu ibadah. Memuji Allah itu ibadah. Kalaulah tak ada harta untuk bersedekah, tak sanggup lambung menahan puasa, lapar dan dahaga, tak tahan oleh antibodi untuk solat malam karena sudah kena tensi, apakah tak ada amal ibadah yang lain Ustaz? Ada, banyak. Salah satunya pujilah Allah. Banyak-banyak kita mengingat berzikir kepada Allah. InsyaAllah hati jiwa ini akan besar dan dunia ini akan kecil nampak di pelupuk mata. Untuk itu mari kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Nabi tunda doa makbul itu ketika sebahagian sahabat minta, "Ya Rasul, mintalah kepada Allah ketika sulit di dunia supaya Allah beri pertolongan. Kita sedang sulit, kita sedang dihantam." Apa kata baginda Rasul ketika doa-doa itu diminta oleh nabi-nabi terdahulu di dunia, namun doa itu Nabi gantung, Nabi tinggalkan, Nabi tunda doa makbul itu untuk kita seluruh umatnya supaya mendapatkan pertolongan nanti di akhirat. Itulah salah satu syafaat yang dijanjikan oleh Allah agar nanti kita umat Nabi Muhammad mendapatkan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Banyak-banyaklah bersolawat, apalagi hari Jumat ini kita banyak-banyak bersolawat. Mari sedikit waktu kita bersolawat kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan selawat kita ini hendaknya menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Salawatullah. Yang tak ikut itu kemungkinan kena syariawan itu. Kalau tidak kena syariawan, ikutlah selawat. Kadang-kadang kita mendengarkan nyanyi India aja spontan kita ikut. Tapi pas selawat diam aja. Itu nanti insya Allah kalau ada dengar seruan-seruan selawat azim kita ikut insya Allah. Bapak dan Ibu, para tuan guru, buya, ananda sekalian yang dimuliakan Allah, dengan rahmat Allah kita bersua pada hari yang mulia ini. Yang memberikan ceramah, mungkin kalau ada yang sudah kenal, alhamdulillah, nama Samsuwardi. Tadi disampaikan oleh ananda protokol Samsuwardi. Samsu artinya matahari, ardi bumi, matahari bumi. Jadi Ustadz matahari bumi inilah. Kalau di Jawa ada Guntur Bumi, kalau di Kampar ada Ustadz matahari bumi. Samsuwardi asli Kampar, lahir di Pulau Rambai, besar di Pulau Sayak. Bukan Pulau Tempurung, Pulau Sayak. Beristri orang Amsterdam. Air tiris masuk ke dalam. Itu ya. Amsterdam. Kalau di tempat kami ada Beijing, Balai Jering. Alhamdulillah. Cuman karena kami Ustadz dulu lahir besar. Waktu itu kalau tak salah kata ibu beratnya lebih 5,5 kilo. 5,6. Oh, itu sangat besar itu waktu itu. Yang mengalahkan besarnya baru tahun kemarin, tahun 2016. Ada bayi dilahirkan di California dengan berat badan 6,8 kilo. Tapi 2 tahun dalam kandungan. Ustadz cuman 10 bulan. Jadi masih besar juga Ustadz lagi sebenarnya. Karena lahir besar, tambah di dunia sudah lahir tambah besar,
baru berumur 2 bulan sangat besar, tak sanggup ibu memikul ke sana ke sini, dipanggillah oleh keluarga dengan nama Bom-Bom. Jadi Bom-Bom itu sejak umur bulanan. Sejak umur bulanan, bukan semenjak sekarang. Ada orang yang bilang, Ustaz, nama terkenalnya, nama viralnya Bom-Bom. Enggak. Dulu semenjak bulanan sudah dipanggil Bom-Bom. Tadi malam Ustaz mampir ke tempat ibu, balik dari ceramah. Tadi malam ibu bilang, kapan datang Bom? Masih Bom-Bom juga dipanggil. Jadi dari dulu sampai tadi malam dipanggil Bom-Bom. Insya Allah nanti sampai meninggal Bom-Bom juga lagi. Jadi Ustaz Bom-Bom sampai ke pondok pesantren Al-Faruqi. Mudah-mudahan pertemuan kita berkah. Amin ya Rabbal. Kalau ada adik-adik Ustaz Ananda yang kenal, itu karena nonton YouTube. Karena ada video-video beredar. Channel Ustaz namanya Ustaz Bom-Bom Kampar. Jangan lupa subscribe. Kalau ndak ngerti subscribe do, tekan aja lah semuanya tuh. Nah, itu pokoknya. Subscribe ada di sana. Tapi anak pondok tak boleh pakai HP Ustaz ya? Tak boleh. Kalau balik boleh ya? Nah, bilang sama orang tuanya subscribe Ustaz Bom-Bom, bilang kan itu. Baik Bapak dan Ibu, kami dulu ditelepon oleh Ustaz Khairul Amali. Tolonglah bang, sebab beliau sahabat adik kandung Ustaz Bom-Bom. Dulu diminta belum dapat, belum akhirnya kinilah berjodoh. Mudah-mudahan sekali lagi kami berharap pertemuan kita di majelis ilmu ini, di pondok kita yang tercinta ini, Pondok Pesantren Al-Faruqi, insya-Allah akan menjadi salah satu jalan wasilah memantapkan hubungan dan membangkitkan semangat ibadah kepada Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, tuan guru, para buaya ananda yang dimuliakan Allah, dalam hadis Ustaz jumpai, Ustaz baca, tapi hari ini Ustaz menjumpai langsung. Apa hadis yang Ustaz dapatkan? Beberapa selama ini hadis itu beredar dan banyak dibaca oleh para ustaz, ceramah, khatib, tausiah. Di benak kepala ustaz ada hadis yang terbukti pagi ini. Min asratis sa'ah, salah satu tanda kiamat itu adalah min qillatir rijal wa kasratin nisa'. Nanti di akhir zaman laki-laki sedikit, perempuan banyak. Di pondok ini terbukti laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Alhamdulillah lah. Ini memang tanda kiamat lah, jelas lah di pondok. Nah, banyak. Berapa perbandingannya nanti Ustaz? Ustaz Bom-Bom, saking banyaknya perempuan itu, hatta yakuna li khamsina imra'atan, perempuan itu berjumlah 50. Al-qayyimul wahid, diurus oleh satu laki-laki. Satu laki-laki mengurus 50 perempuan. Coba bayangkan. Dalam hadis yang lain arbaun, 40. Ada yang bilang 50, ada 40. Bahkan nanti di akhir zaman itu, perempuan yang 40, yang 50 ini, apa katanya kepada laki-laki yang surang tadi? Nikahi aku, nikahi aku, nikahi aku. Coba bayangkan. Jadi besok poligami itu 1:50. 1:40 lawannya besok. Sekarang beristri 4 ya tak rela, tak ridho perempuan. Tengoklah kalian nanti di akhir zaman. Nomor 39 kalian nanti tengoklah. Kepada Umi, kepada guru kita, ustazah, mohon maaf ayah ini. Kalau anak-anak pondok ini memang kaji ini harus disampaikan. Jangan sampai kita menerima perselingkuhan ketimbang poligami. Perempuan hari ini lebih menerima selingkuh daripada poligami.
Tapi kalau anak pondok ni insya-Allah aman. Kalau hidup kalian nanti dari zaman, makanya ingat tanda kiamat itu perempuan banding laki-laki 1:40. Itu iklan menyampaikan ceramah. Bapak dan Ibu, para buya, para tuan guru, ananda sekalian yang dimuliakan Allah. Pagi ini Ustaz Bom coba berbagi, karena Ustaz ceramah di depan para santriwati, anak-anak Ustaz yang sedang belajar berfikir, maka isi ceramah kita sederhana. Tengok baik-baik, Ustaz Bom memandang sejenak. Nampak? Menurut Howard, salah seorang psikolog Eropah, Howard Gardner, kecerdasan manusia itu secara umum dibagi 3. Tengok baik-baik kepala Ustaz Bom. Bukan masalah botaknya, tapi tengok gambarannya. Jadi kecerdasan itu dibagi 3. Kiri, kanan, belakang. Satu kali. Kiri, kanan, belakang. Jadi ada otak kiri, ada otak kanan, ada otak belakang. Kecerdasan itu, ananda sekalian, secara global, secara umum disebut dengan IQ, kecerdasan EQ, kecerdasan SQ. IQ, intellectual quotient. Apa? Oh, pandai rupanya bahasa Inggris ya. Kecerdasan intelektual yang bekerja otak sebelah kiri. EQ otak sebelah kanan. Emotional quotient, kecerdasan emosional. SQ spiritual quotient, kecerdasan spiritual. 3 macam kecerdasan yang ada pada otak manusia. Ustaz, kami membaca artikel ada IQ. Betul. Itu perkembangan dari SQ. Ada nanti apalagi CQ. Itu perkembangan dari EQ. Tapi secara global kecerdasan itu ada 3. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Jadi orang hebat itu bukan hanya orang yang hebat belajar, tapi ada orang tuh hebat dalam mengontrol emosi. Ada orang yang hebat di dalam spirit, semangat mencapai tujuan masa depan yang cerah. Ustaz Bom sampaikan, IQ itu kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual, kecerdasan berpikir. Kecerdasan berpikir itu bisa diperoleh oleh manusia dengan jalan membaca. Kalau nak cerdas ananda-ananda Ustaz di Pondok Pesantren Al-Faruqi, biar otak sebelah kanan berjalan, obatnya tak lain dan tak bukan banyaklah membaca. Belajar banyak-banyak. Sampai-sampai wahyu pertama turun. Apa bunyi ayatnya? Wahyu pertama? Iqra. Baca, belajar. Kata Imam Syafi'i di dalam kitab Majmu', ini disebutkan Imam Nawawi, ma yatakarrabu ilallah ba'dal faraid. Tidaklah sesuatu yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membuat setelah salat, puasa, zakat, haji, setelah ibadah wajib, beliau katakan tidak ada yang lebih wajib yang mendekatkan diri kepada Allah bagi diriku setelah ibadah wajib min talabil ilmi, melainkan adalah menuntut ilmu. Jadi Imam Syafi'i menuntut ilmu itu setelah ibadah wajib, menuntut ilmu lagi. Bahkan belajar itu lebih wajib daripada salat
Salat sunat. Maka yang datang ke sini ini niatnya belajar. Bukan niatnya pergi nonggok-nonggok aja. Banyak belajar. Bahkan Imam Syafi'i itu membagi waktu malamnya 3 bagian. Sepertiga untuk belajar, menulis, sepertiga untuk ibadah, salat sunat, sepertiga untuk istirahat. Maka buat program itu untuk anak-anak sekalian. Belajar sepertiga malam, belajar sepertiga, salat sepertiga, istirahat sepertiga. Takkan mati kita kekurangan tidur tu. Takkan mati. Kalau seusia kalian tidak tidur, tidak akan sakit dah. Tapi kalau sudah seusia tuan guru kita ni, para buya ni, ustaz, ni kalau kurang tidur ini jiun langsung ini. Jiun tahu kalian tak? Inna lillahi wa inna ilaihi. Jiun tu lah. Tak bisa. Tapi seusia kalian ini biarlah kurang tidur. Tak masalah. Paling-paling besok umur 40 kalian kena tensi. Santailah dulu. Santai aja lah. Belajar, belajar, belajar dan belajar. Apa hukum menuntut ilmu? Wajib. Dalilnya talabul ilmi ala kulli wal mus. Itu makanya kalian belajar. Belajar nak. Ilmu bergandeng dengan pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan tak sama. Yang kalian cari di sini ni ilmu. Pengetahuannya mana Pak Ustaz? Kalau ada orang yang nanti bertanya, apa beda ilmu dengan pengetahuan? Ilmu itu teori. Ilmu teori. Kalau pengetahuan itu pengalaman, pengetahuan yang terjadi, yang kita rasakan. Maka pengetahuan itu dapat dari pengalaman. Coba, salah satu kelemahan anak muda hari ini kelebihan orang tua-tua kita dulu daripada kita yang muda-muda. Penyakit anak muda hari ini salah satu tidak mau mencoba. Tidak mau mencoba. Contoh menghafal Quran, saya tak hafal, coba dulu. Salat malam saya belum Pak Ustaz, coba dulu. Jangan takut mencoba. Sebab pengetahuan itu dapat karena kita mencoba. Kalau sudah mencoba, dapat pengetahuan, ada pengalaman. Kalau sekadar ilmu, orang S3 berilmu, orang S2 berilmu, orang S1 berilmu. Tapi apakah mereka punya pengalaman? Tidak. Kalau tidak mereka mengajar, kalau tidak mereka turun ke lapangan, ilmu hanya tinggal ilmu, teori. Tapi pengetahuan dan pengalaman dapat kita aplikasikan ilmu itu dalam kehidupan. Ustaz bilang, kalian sudah dapat teorinya, menutup aurat, itu teori dapat di pondok, belajar, aplikasikan, biar pengetahuan itu ada, pengalaman itu dapat. Ini ilmu tahu menutup aurat itu wajib. Nanti balik ke rumah tak ada semangatnya, di pondok aja semangat menutup aurat, itu gagal ilmu yang ada dalam hati kalian. Jangan hanya di pondok aja kita menjaga. Balik ke rumah, seperti apa yang kita dapatkan di pondok, seperti itu yang kita aplikasikan dalam hidup ini. Fahim tum? Apa yang kalian pahami? Apa yang paham tuh? Ilmu dan pengetahuan. Bagaimana cara mendapatkan ilmu? Baca, belajar. Tidak ada sejarah mencatat, ananda sekalian. Sejarah tidak pernah mencatat orang pintar tidak suka membaca. Itu tak ada sejarah. Nabi Muhammadnya yang pintar itu tak membaca. Itu pun membaca juga dia, belajar menulis yang tak. Kalau nak pintar, belajar, membaca. Kalau kalian hari ini bersantai-santai, kalian berada tahap belajar, IQ kalian sedang bisa dipergunakan, tapi tak kalian keluarkan potensi kalian belajar. Kalian mampu membaca buku satu kali duduk, tamat. Ustaz Bom tak mampu lagi. Dulu Ustaz Bom bisa membaca buku 3 langsung tamat. Buku novel.
Kan enak dibaca tu. Beli novel langsung tamat, beli novel langsung tamat langsung. Itu dulu. Sekarang jangankan buku novel. Zikir pagi tak tamat dibaca, sakit kepala. Tapi di usia kalian, di posisi kalian, IQ kalian bisa dikeluarkan potensinya. Kalau kalian main-main hari ini dalam kondisi bisa belajar, memacu kemampuan IQ, orang yang main-main dan hidup dalam kebodohan, dijamin nanti dia akan menjadi santapan orang-orang cerdas. Ingat, orang bodoh akan menjadi santapan orang-orang berilmu. Orang tidur menjadi santapan orang bangun. Aku kalau nak menjadi santapan orang-orang hebat, belajar supaya kalian jangan dimakan nanti oleh orang-orang cerdas. Belajar, baca buku apa yang bisa dibaca. Nanti balik ke rumah main-main HP kalian, rusak kalian nanti. Dan main-main HP, kalau bisa HP itu haram untuk kalian. Kalau bisa. Kalau nanti dapat HP di rumah, itu untuk belajar, untuk nelpon oke. Sekarang dunia kita ini anak-anakku sekalian, makanya Palestina itu akan dihancurkan dengan bom, rudal, dengan senjata. Kenapa? Karena memang mental spirit mereka itu tak goyah. Makanya yang menghancurkan mereka itu harus kekuatan fisik. Sebab mental mereka terlalu kuat. Tapi kalau anak-anak kita di Indonesia ini tak perlu dihancurkan, tak perlu masjid kita takkan dibom. Bukan masjid kita ni yang dihancurkan, semangat ke masjid itu yang akan dihancurkan. Kalian seperti itu juga. Semangat kalian belajar itu kan dihancurkan, dibabat. Yang menghancurkan anak muda hari ini bukan lagi narkoba nomor 1. Tapi kata penelitian Kanada, yang lebih parah dari narkoba, yang akan membabat generasi muda Islam hari ini adalah HP, gadget. Hancur. Makanya kalau bisa tak usah. Bangga kita anak-anak pondok ni. Jangan sampai wajah-wajah kalian nanti Ustaz jumpai di TikTok nanti. Jangan sampai. Kalau ada wajah-wajah anak pondok paruki di TikTok nanti, Ustaz laporkan, tengoklah. Ini ada dalam TikTok ni. Ini ada wajah-wajah mirip dengan artis TikTok nampaknya ada. Fahim Tom? Belajar itu supaya kecerdasan intelektual, supaya otak sebelah kiri itu terpacu untuk belajar. Dulu waktu di pondok, Ustaz dikasih pituah oleh almarhum Buya. Ustaz dulu pernah bertanya kepada Buya, Buya, bagaimana supaya ingatan itu kuat Buya? Yang kami baca itu cepat lengket dan lama perginya. Apa kata almarhum Buya dulu kepada kami? Yang pertama, seperti pengaduan Imam Syafi'i kepada gurunya Imam Waqi. Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Imam Waqi, sakautu ila Waqi su'a hifdhi. Aku mengadu kepada guruku tentang buruknya hafalanku. Dalam sebuah riwayat, Ustaz pernah juga mendapatkan riwayat dari guru, pernah Imam Syafi'i itu lewat, kemudian dia melihat cakap seorang perempuan yang pulang dari sungai. Seperti apalah perempuan yang balik dari sungai pakaiannya? Nah, tahulah oleh kalian. Takkan ada yang bercadar balik dari sungai itu. Iya tak? Tahu kalian kan? Kadang-kadang mak-mak kita tuh balik dari sungai, mak cakap pakaiannya tidak menutup aurat sempurna. Sambil membawa kain yang sudah dicuci. Lalu bagaimana? Nampak oleh Imam Syafi'i tumit perempuan tadi. Tumit perempuan tadi kelihatan oleh Imam Syafi'i. Apa yang terjadi? Diulangi hafalannya di rumah.
hilang 10 juz. 10 juz gara-gara melihat tumit. Coba bayangkan. Begitulah kemaksiatan itu menghilangkan hafalan. Maka ketika Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Waqi', apa kata Imam Waqi'? Tinggalkan kemaksiatan. Dia berpesan kepadaku supaya meninggalkan tarkul ma'asi, tinggalkan kemaksiatan. Kenapa? Karena ilmu yang kalian cari, ilmu yang ada, yang kita cari hari ini, ilmu itu adalah nurullah. Ilmu itu cahaya Allah. Wa nurullah la yuhdali li'asi. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada yang bermaksiat. Maka jangan bermaksiat. Jangan bermaksiat. Supaya ilmu itu masuk ke dalam dada. Selain itu yang disampaikan oleh Buya dulu, ada enggak makanan penunjangnya Buya? Saya bilang, kalau makanan, beliau dulu berpesan kalau ingatan ingin kuat, disuruhnya sering-sering memakan kacang hijau. Bubur kacang hijau, godok kacang hijau. Apa lagi? Sayur kacang. Tahu nak kalian sayur kacang hijau? Sayur tega, sayur toge. Ndak gaul kalian. Masa sayur kacang hijau kalian ndak tahu? Sayur toge. Jadi semenjak hari itu sampai hari ini, Ustaz, kalau ada makanan, kalau pergi ke kantin, kalau ada goreng pisang, goreng tahu, godok kacang hijau itu yang Ustaz makan. Sampai hari ini. Kalau ada nanti kahwa, ini kahwa tak ada nih. Tidak ada kahwa ada. Kok masalahnya kok? Kalau ada kahwa nanti goreng, soles, apa itu kacang hijau kalau ada itu yang dimakan. Sampai hari ini memang kacang hijau itu termasuk makanan yang dapat membuat ingatan kuat. Lalu apa lagi Pak Ustaz? Ustaz baca dalam sebuah artikel Imam besar Said Nursi. Said Nursi itu hebat, luar biasa. Said Nursi itu hafal Quran, ulama hebat Turki. Dia hafal Quran, bukan hanya Quran. Kalau Quran hafal, banyak orang hafal Quran hari ini. Tapi kehebatan Said Nursi, ulama hebat, dia hafal kamus bahasa Arab. Dia hafal kamus bahasa Arab. Kamus Munjid, bayarkan. Kalau menghafal kamus itu tak sama dengan menghafal Quran nak. Menghafal kamus itu susah. Menghafal Quran itu insya Allah bisa. Maka beliau orang yang hafal kamus. Ditanyalah oleh jamaah, Buya, apa rumus Buya hafal Quran dan kamus? Bahkan orang tak mampu menghafal kamus, beliau hafal. Kata beliau, ibuku semenjak menyusuiku, dia selalu membaca bismillah. Dan sampai hari ini ibuku semenjak aku bisa makan, dia sering memberiku ikan. Makanya ikan dapat membuat ingatan cerdas insya-Allah. Akan ikan. Apalagi ikan gabus. Bercat kalau bahasa kampernya bercat itu. Bercat, gabus bahasa Indonesianya. Yang tak tahu ikan gabus tunjuk tangan. Yang tak tahu ikan gabus. Tahu kan? Kalau yang kecilnya ikan gabus, yang kalau sudah besarnya bercat itu namanya. Kalau yang kecil lagi anak ruting namanya. Gabus aja lah. Kalian tak tahu. Ini sebab ada yang dari luar daerah Riau ini, daerah kampernya dari Kalimantan ada. Dari Sulawesi ada. Ada. Yang dari Papua ada. Enggak ada. Banyak makan ikan gabus, ikan lele, ikan gabus. Apalagi yang puyuh bom-bom tuh banyak gizinya tuh. Puyuh bambab. Ikan sepat.
Yang agak gemuk tu puyuh namanya, yang kurus tu sepat namanya itu. Yang gemuk tu puyuh bom-bom. Sesuai nama Ustaz, puyuh bom-bom. Makan itu nanti kalau dibikin sambal nanti, lahap lah itu. Cerdas insyaAllah. Tapi belajar. Jangan cuma makan ikan aja tapi tak baca. Baca buku, makanan diatur, tidur diatur. InsyaAllah anak-anak Ustaz di sekolah ini akan menjadi anak-anak intelektual. Amin. Yang kedua, orang yang cerdas intelektual, cerdas dalam berfikir, hebat dalam menghafal, nilai tinggi dalam ujian, lulus kalau dia tes, tapi belum tentu dia cerdas dalam mengendalikan diri emosinya. Maka bagian yang kedua, pintar. Kepintaran itu bukan hanya pintar belajar, ada ternyata kecerdasan yang kedua, emotional quotient, kecerdasan mengendalikan diri. Jangan gampang marah. Kita mudah empati kepada orang lain, itu hebat. Manusia hari ini, kalau kita melihat orang susah, sedih, itu normal. Melihat orang bahagia, kita gembira, itu hebat. Tapi justru hari ini manusia yang banyak tipenya SMS. Susah melihat orang senang. Senang melihat orang itu penyakit tuh hari ini. Itu otak sebelah kanannya bermasalah tuh. Kalau otak sebelah kiri bermasalah, tak mau belajar. Itu otak sebelah kiri tuh. Tak naik-naik kelas, itu otak sebelah kiri bermasalah. Tapi kalau orang yang otak sebelah kanan bermasalah, dia tidak bisa mengendalikan diri. Dia tidak ada empati dengan apa yang terjadi di sekeliling dia. Maka orang seperti itu tidak bisa mengendalikan diri. Obatnya apa Pak Ustaz? Orang yang pemarah, orang yang suka jutek, orang yang suka hasad, orang yang maaf cakap sombong, yang tak bisa mengendalikan diri, mudah marah, segala macam, dendam, maka kendalikan otak sebelah kanan dengan apa? Dengan zikrullah. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah, supaya jangan gampang marah. Kadang ada teman kita itu mudah marah. Kemana tadi? Nggak kemana-mana dah. Itu kan bermasalah otak sebelah kanan tuh bilang. Kadang ada masa-masa teman kita ini tak bisa diajak ngomong. Iya enggak? Itu karena panas otak sebelah kanannya itu. Maka perbanyak zikir. Zikir itu berbanyak. Kalau bisa, anda sekalian, dihafal zikir pagi dan sore. Zikir itulah yang membuat hati tenang, yang membuat kita tidak mudah marah. Perbanyak zikir kepada Allah. Yang sudah hafal zikir pagi, ada anak-anak Ustaz, tunjuk tangan. Yang sudah hafal zikir pagi dan sore, dihafal nanti. Ayat kursi, Qul huwallah 3 kali, Bil falak 3 kali, Bin nas 3 kali. Asbahna wa asbahal mulku sampai habis sekali. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur sekali. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana sayyidul istighfar sekali. Kemudian lanjut, Allahumma inna asbahna nushiduka wa nushidu hamalata arsik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk 4 kali. Itu yang mengagungkan Allah itu. Lanjut, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah, minta perlindungan bukan hanya diri. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Jangankan diri, harta dan keluarga, mohonkan perlindungan dengan zikir kepada Allah. Kadang kita tidak selamat hari itu, kadang harta kita tidak selamat. Ustaz Bom tak ada jaminan keluarga yang ditinggalkan selamat. Tapi karena selalu berzikir, ya Allah, bukan hanya melindungi diriku, mohon ya Allah, aku juga bermohon anakku yang tinggal jaga ya Allah, hartaku jaga ya Allah. Itu ada kalimat zikirnya. Allahumma alimal ghaibi was syahadah sekali. Kemudian langsung bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami. Berapa kali? 3.
raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. 3 kah? Lanjutkan. Lanjutkan zikir la ilaha illallah. Asbahna wa asbahal mulku. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Sekali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Itu 3 kali. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqab la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Kemudian subhanallah wa bihamdihi 100. Bacalah. Jadi balik dari sini nanti ke tempat belajar subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Tapi plus hari Jumat kita perbanyak dulu selawat kepada Nabi Muhammad. Hari Jumat ni sunat memperbanyak selawat. Zikir itu menenangkan hati. Zikir mengontrol emosi. Istighfar kepada Allah membuat hati ini tenang. Makanya anak-anakku sekalian, anandaku sekalian, kalau ingin emosi terkontrol, obatnya banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Kemudian bagaimana Pak Ustaz? Biar perasaan kita mudah empati dengan orang lain. Perbanyak puasa sunat. Orang yang puasa sunat itu mudah merasakan apa yang dirasakan orang lain. Perbanyak puasa sunat insya-Allah. Kemudian apa lagi Pak Ustaz? Biar tidak gampang marah. Idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kalau kalian gampang marah, mudah marah, marah nak tentu arah, bawa berwuduk. Jangan tinggalkan wuduk. Itu salah satu amalan yang membuat emosional terkendali. Jangan hanya masuk masjid aja berwuduk. Level berwuduk itu ada 3. 1, kalau hanya berwuduk mau salat, itu kelas 3, juara 3 tu. Bahkan juara 4 itu. Yang juara 3-nya apa Pak Ustaz? Asal siap mandi, wuduk walaupun sudah salat. Itu sudah juara 3. Yang lebih hebat lagi apa Pak Ustaz? Asal keluar dari rumah, wuduk. Itu juara 2. Yang lebih hebat lagi, asal mau tidur berwuduk. Jangankan untuk keluar rumah, tidur pun berwuduk. Makanya kalau tidur berwuduk itu tidak ada mimpi-mimpi. Mimpi-mimpi entah apa, jembalang tanah, hantu segala macam. Itu kalau ada yang mimpi-mimpi, suka mimpi hantu itu karena tidak berwuduk aja itu tidur. Kalau tidak kalian berwuduk tidur, jangankan hantu, zombie pun datang dalam mimpi itu. Nanti berwuduk. Paham tuh? Ustaz Bom yakin ini sudah mantap ini. Dari tengok wajahnya sudah tidak ada yang mau marah nampaknya. Entah karena lapar, tidak tahu. Udah pasrah aja nampaknya. Oke. Terakhir. Lanjut. Kecerdasan spiritual. Apa itu spiritual Ustaz? Semangat hidup. Ada cita-cita. Ada yang akan digapai. Kalian ingin menjadi ini, kalian ingin menggapai itu. Saya ingin ini Ustaz, saya ingin nanti kuliah, saya ingin ini itu segala macam. Orang yang ada harapan cita-cita ke depan menggapai sesuatu, itu pertanda kecerdasan spiritualnya normal. Sebab kenapa? Hari ini banyak manusia yang tak lagi punya semangat hidup. Dibawa belajar, tidur aja di kamar. Itu tak sebelah belakangnya bermasalah tu. Yalah ke masjid, dululah. Itu bermasalah tak sebelah belakangnya tu. Tak semangat no. Dibawa menghafal Quran, dululah. Itu otak sebelah belakang bermasalah tu. Orang yang tidak bagus fungsi otak sebelah belakang, kecerdasan spiritual, dia tidak semangat terhadap sesuatu. Diajak ini tak semangat, dibawa ke sini tak semangat. Kenapa? Karena tidak ada harapan, tak ada keinginan. Maka manusia ini disuruh oleh Allah, kejarlah dunia, tapi jangan lupakan akhirat. Raihlah cita-cita, buatlah cita-cita setinggi langit,
Tapi jangan pernah kalian berangan-angan. Orang yang punya cita-cita tinggi menandakan spirit questionnya berfungsi. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Kalau kami tak semangat menjalani hidup, ada nak vitamin obatnya? Ada. Obat membangkitkan kecerdasan spiritual adalah apa nih? Aku mana yang kurang-kurang semangat itu tambah banyak baca Quran. Mana yang loyo-loyo letoy tidak bersemangat no, banyak baca Quran. Kadang sudah libur anak pondok ni balik ke sini tidak semangat, betul tidak? Betul. Ustaz Bom-Bom pun seperti itu juga dulu pondok. Kalau dah lama libur, itu tidak semangat sekolah. Apa yang libur sampai 2 tahun hari itu tidak nak sekolah dulu. Yang libur-libur gara-gara apa tu? Pandemi. Tanyalah sama adik-adik kalian tu yang tak sekolah. Sekolah lah nanti. Memang dia ngomong, dah. Apa katanya? Kepengen sekolah itu sementara. Nanti kalau dah sekolah tu tak mau. Tak semangat lagi. Kalau sudah terlalu lama tu istirahat itu tak semangat. Ustaz Bom-Bom seperti itu juga. Kalau sudah perai ceramah 2 malam, 3 malam itu mau perai aja terus lagi. Enak perai itu lagi. Makanya semangat itu dibangkitkan lagi. Kalau sudah perai, guru-guru ini kalau sudah lama berhenti mengajar, tidak semangat lagi mengajar. Kalian seperti itu juga. Kalau sudah lama istirahat libur, tidak semangat kalian. Lalu bagaimana obatnya Pak Ustadz? Maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Tahu kalian ini? Apa? Kertas. Ini kertas yang paling tipis. Ini kertas ini nak. Namanya tisu. Tak ada apa-apa tisu, kertas. Jatuh ke lantai. Diinjak. Bermasalah tak? Enggak. Merasa bersalah enggak kalian nginjak tisu nih? Tapi kalau di tisu ini ada tulisan Bismillah ayat Quran. Yasin atau Bismillah atau Ar-Rahman, sanggup nak kalian nginjaknya? Kenapa? Karena ada Al-Qur'an. Kertas yang tadi tidak mulia, kertas yang tadi sanggup diinjak-injak, disapu, dibakar, karena ada ayat Al-Quran di dalam. Kertas yang tidak mulia menjadi mulia. Barang benda mati karena ada ayat Al-Quran bisa menjadi mulia. Apalagi benda hidup manusia. Kalau Quran ada di dalam hati, pasti dimuliakan Allah, diangkat derajat kalian oleh Allah SWT. Jangan jauh-jauh dari Quran kau nak. Tidak ada yang susah hidup di dunia kalau dekat dengan Quran kau. Tu bosan sok bom-bom. Cintai Al-Quran kau. Jangan merasa wajib leleh. Dulu waktu pondok, yang pandai mengaji, yang pandai seni, yang hafal, yang pandai sarah apa, yang sarah Quran, pidato, dibawa MTQ. Kalau sudah dipanggil MTQ dulu waktu Ustaz pondok, itu duitnya banyak itu kawan nu. Kalau udah panggil MTQ, balik dari MTQ itu banyak duitnya. Padahal belum tentu juara. Allah ingin membuktikan yang dekat dengan Quran itu Allah muliakan. Kuliah kalian nanti, kami yang laki-laki dulu waktu Ustaz Bom-Bom kuliah, ada yang tinggal di musola karena dia hebat jadi imam, hebat dia azan, dipakai dia, ditinggal di musola, dipakai orang, ditanam jadi imam. Ada yang pandai khotib, tinggal di masjid. Ada yang pandai dia apa mengajar, jadi guru ngaji, banyak hafal Quran seni. Susah hidupnya, sementara anak-anak yang lain kuliah di Pekanbaru ini minta duit tiap pekan kepada ibu bapak balik ke rumah. Tapi yang ada Quran dalam hati, di kepalanya, dia tertolong. Kenapa? Karena Allah ingin membuktikan yang dekat dengan Quran tidak akan susah hidup di dunia. Paham tum?
Nanti kalau bisa baca surat Kahfi ini jangan pakai surat juga lagi, hafal lah. Kalau pakai surat belum lagi. Hafal Quran tu. Di mana letakkan Quran? Di hati. Bukan di sini, di hati. Nabi Muhammad itu di hati diletakkan Quran oleh Jibril, bukan di pikiran. Kalau di sini letak Quran hilang nanti. Letakkan di hati. Mana dalilnya Pak Ustaz? Mau tahu kalian dalil bahwa Al-Quran itu di hati? Bukan di pikiran, bukan di kepala? Mau tahu kalian? Mau tahu atau mau tahu banget ini? Waktu Nabi ceramah ini, ada perempuan berdiri di depan pintu. Ya Muhammad, Nabi sahut, ya, wahabtu nafsi laka, aku serahkan diriku kepada engkau. Kata perempuan tadi, Nabi sedang ceramah, perempuan menyerahkan dirinya. Muhammad, aku serahkan diriku kepada dirimu. Bahasa kerennya apa? Persuntinglah diriku wahai Muhammad. Nikahi aku. Itu perempuan itu minta. Waktu Nabi sedang ceramah. Ustaz Bom sudah sering ceramah, tidak ada yang ngomong seperti itu. Kalau ada kan enak juga kan itu. Ada sekali. Pernah Ustaz dulu waktu sudah ceramah nuzul Quran, kejar-kejar ibu tuh. Ustaz mau berangkat lagi, udah buka mobil. Ustaz tunggu dulu Ustaz. Apa bu? Apa bu? Ustaz lah bini. Udah beristri kalau bahasa Indonesianya. Kenapa bu? Nggak saya jawab, nggak Ustaz jawab. Ustaz tanya balik. Kenapa bu? Saya ada anak Ustaz baru tamat kuliah. Kalau Ustaz mau, saya kepengen Ustaz jadi menantu saya. Bolehlah jalan ke rumah nanti. Ustaz baru nikah 3 bulan. Waktu belum nikah tak ada yang nawarkan sekalipun. Ustaz pukul kepala langsung. Kenapa sekarang ibu bilang? Udah 3 bulan ibu nikah. Itulah sampai hari itu tidak ada yang nawar-nawar lagi. No. Nabi ditawar. Padahal itu luar biasanya Nabi. Kalau sempat hidup lah Nabi Muhammad ini sekarang jomblo kita semua nih Pak. Buya, jomblo kita, tidak ada. Habis semuanya. Untung Nabi Muhammad itu tidak adolai. Kalau sempat kami ini jomblo nih, biarlah orang tu kan tetap mau. Apa katanya? Ya Muhammad, wahabtu nafsi laka. Nabi tak respon. Sampailah 3 kali. Akhirnya apa kata laki-laki yang dekat Nabi? Ya Rasulullah, ya Muhammad, jika engkau tidak berkeinginan berhajat, nikahkan perempuan itu dengan diriku. Kata laki-laki tadi, sahabat, apa yang kau punya? Kata Nabi, apakah yang kau punya? Pakaian yang bisa dijadikan mahar? Balik ke rumah, tengok pakaian dalam lemari, tak ada. Laki-laki tadi miskin, tak ada pakaian. Balik lagi, ya Rasul, tak ada, izar tak ada. Apa yang ada? Khatam tak ada, hadid, khatamun min hadid. Ada enggak cincin dari besi? Cincin besi pun bisa jadi mahar. Balik lagi laki-laki ke rumah, tengok lemari, tengok segala macam, tak ada. Tak dapat cincin walaupun besi. Tak ada ya Rasul. Saking miskinnya, cincin besi pun tak ada. Lalu apa kata Nabi? Awak nak nikah, tapi tak ada mahar. Semangatnya aja yang banyak. Ini spiritual laki-laki ini luar biasa ini. Semangat menikahnya tadi. Akhirnya laki-laki tadi pergi, kecewa. Tak lama pergi dipanggil Nabi. Hal ma'aka minal Quran? Apakah engkau ada Al-Quran? Hafal Quran? Ya Rasul, aku hafal Quran. Dalam hatiku ada Al-Quran. Hal taqra'uhunna an qalbika dhahrik? An qalbika dhahrik, apakah Al-Quran itu ada di dadamu? Di dadamu? Nabi tanya, apakah Al-Quran itu di dadamu? Bukan di kepala. Nabi katakan, apakah Quran itu di dadamu? Naam, suratun kaza, suratun kaza, suratun kaza. Surat ini, surat itu, surat ini, surat itu saya hafal. Dan itu ada dalam hatiku. Maka Nabi nikahkan perempuan tadi dengan laki-laki tersebut. Itulah dalil Al-Quran itu bukan di kepala, tapi di hati. Masukkan Quran itu ke hati. Tapi kuncinya bersihkan hati. Jangan hasad, iri hati, dengki, dendam, sombong, takabur. Itu tak masuk Quran ke hati itu. Dan sombong-sombong tak masuk. Maka orang hari ini banyak yang bilang hafal Quran,
tapi dia sombong, hasad, tidak akan lama Quran. Itu bukan di hati, itu di kepala. Orang hari ini hanya menghafal Quran di kepala, bukan di hati. Hati yang kotor, sombong, hasad, takkan bisa Quran masuk ke dalam. Berarti kita sekadar hafal. Quran itu bukan sekadar hafal, tapi kita masukkan ke dalam hati, amalkan dalam kehidupan. Itulah yang membuat spirit hidup ini akan meningkat. Tak ada kata-kata menyerah. Islam tidak boleh ada yang berputus asa. Agama kita melarang kita berputus asa. Haram bunuh diri. Makanya semangat hidup. Kalau ada rintangan dan hadangan di depan, jangan gentar dan goyah. Hidup ini akan dihantam dari kanan kiri. Kalian akan diuji, sakit kepala, tugas banyak, kesehatan terganggu, orang tua kadang-kadang ada biaya, ada tidak. Itu ujian dalam belajar. Jangankan belajar, hidup ini ujian. Makanya ketika ujian besar di depan mata, karena semangat hidup ini besar, Al-Quran ada di dalam jiwa, jangan gentar. Insya Allah kita akan selalu semangat menjalani hidup. Kuncinya jangan jauh dari Al-Quran. Pantang umat Islam itu gilo. Itu kalau gilo lah parah tuh. Maka jangan sampai gila hafal Quran. Fahim tum? Berapa kaji kita pagi ini anak? 1 IQ, kecerdasan intelektual. Itu apa itu kalau kecerdasan intelektual? Kecerdasan berpikir, belajar. Obatnya belajar. Membaca. Jangan takut mencoba. Insya Allah. Jangan takut. Tampil ke depan, jangan takut. Ini disuruh jadi protokol, malu. Disuruh jadi pembimbing, malu. Jangan takut mencoba. Maju ke depan kelas, tampil makalah. Pokoknya jangan malu, jangan takut mencoba. Itu supaya pengalaman dan pengetahuan kita bertambah. Ilmu didapat dengan membaca, tapi ingat keberkahan ilmu itu dapat dengan berguru. Muliakan guru, hormati guru. Jangan ada kita yang tidak menghormati guru. Kata Imam Syafi'i, lebih dahulu kalian belajar adab ketimbang kalian menuntut ilmu. Begitulah pentingnya memuliakan guru, karena keberkahan ilmu dapat dengan berguru. Muliakan guru. Sekali guru, sampai dunia kiamat guru. Ustaz Bom sampaikan, siapa yang hatinya ada dongkol kepada guru, demi Allah, pelajaran yang diajarkan guru itu takkan masuk ke dalam hati kalian. Maka jangan pernah benci kepada guru. Kalau tidak suka dengan pelajarannya, jangan benci dengan gurunya. Karena benci kepada guru membuat pelajaran itu tambah tidak akan dapat masuk ke dalam hati. Yang kedua tadi apa? Emosional question. Mengendalikan emosi. Mengendalikan rasa empati, simpati. Apa permulaannya tadi? Banyak bersih. Biar perasaan kita peka terhadap orang lain. Puasa sunat. Biar tidak gampang marah tadi. Apa? Berwuduk tertinggi tadi. Sebelum tidur pun berwuduk. Itu levelnya luar biasa. Yang ketiga, apa kecerdasannya? SQ, kecerdasan sepri, kecerdasan spirit, semangat hidup, menggapai sesuatu, keinginan besar, cita-cita. Lalu bagaimana obat permulanya tadi? Biar kita tetap semangat menjalani hidup. Rintangan, hadangan pasti banyak, ujian cobaan. Apa permula kuncinya nak? Dekat dengan hafal Al-Qur, masukkan ke dalam hati. Oke? Kalau ada yang tak mengerti bahasa Ustaz, maklum aja lah. Tapi insya Allah ngerti tadi Bu ya. Satu-satu cuman bahasa Indonesia, bahasa Ocu itu. Ustaz asli orang Ocu. Kalau tengok video Ustaz banyak bahasa Ocu. Tapi karena hari ini Ustaz tengok ini banyak jawab orang-orang luar, makanya Ustaz pakai bahasa Indonesia sekerat-sekerat. Sedikit-sedikit. Insya Allah bermanfaat. Tambah dibaca.
Mudah-mudahan yang Ustaz Bom sampaikan tadi dapat membangkitkan imun dan iman. InsyaAllah anak-anak Ustaz, kita berada dalam tahap belajar, kita berada dalam tahap mengontrol diri, dan kita berada dalam tahap menanam keinginan besar untuk meraih cita-cita. Maka pengajian pagi ini sengaja Ustaz sampaikan tentang kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Kecerdasan itu perlu kita gali supaya kita insyaAllah menjadi orang-orang yang berguna di masa yang akan datang. Seandainya bahasa ada yang tak berkenan, tutur kata menyinggung, yang tak dimengerti, dari lubuk hati yang paling dalam, 10 sembah jari, Ustaz mohon dimaafkan sedalam-dalamnya. Dimaafkan? Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf Umi, Ustaz, Ustazah, Abuya, hamba kami mohon maaf, Pak Satis, guru-guru. Sesekali datang ke sini tapi Ustaz Bom lantak-lantak aja. Maklumlah, sekali pertemuan ini mungkin belum nampak. Mungkin nanti sudah kedua ketiga nanti baru bersosialisasi kan, baru mengerti. Biar anak Ustaz nampaknya tetap semangat, itulah yang bisa Ustaz berikan. Mudah-mudahan itu bisa dijadikan patokan. Terima kasih, apa yang disampaikan bermanfaat. Kesalahan dan kesilapan yang benar datang dari Allah, yang salah silap itu datang dari kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.